Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan yang selalu baru sehingga saat ini kita boleh kembali menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita terima pada hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita. Saudara, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami, sehingga saat ini Tuhan kami boleh kembali menerima kebenaran firman-Mu. Mari Engkau yang berbicara dalam hidup kami, nyatakan kehendak rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, tema renungan firman pada saat ini adalah peranan wanita dalam pertumbuhan iman keluarga. Saudara, dalam Alkitab menyebutkan bahwa suami dan istri memiliki peran yang sama-sama penting dalam keluarga. Suami sebagai imam dalam keluarga dan istri sebagai penolong suami. Saudara, Tuhan menciptakan wanita dengan sifat dan karakter yang unik. Tuhan menciptakan kita dengan segala keunikan, kelebihan, dan kekuatannya. Dan tentu saja kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dalam diri para wanita, Allah memberikan hikmat, iman, kekuatan doa, keberanian, dan kerendahan hati. Kita bisa melihat saudara, ada contoh wanita-wanita dalam Alkitab yang hidup pada masa yang berbeda dengan masa sekarang. Namun mereka memiliki keteladanan yang luar biasa yang bisa mengilhami kita semua, para wanita-wanita Allah yang hidup pada masa sekarang. Saudara, kita bisa melihat contoh wanita Allah dalam Alkitab, yaitu Eunike dan Lois, yang memiliki peranan penting bagi pertumbuhan iman Timotius. Kita akan melihat dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-6. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Saudaraku, ayat tersebut menunjukkan bahwa ibu dan nenek Timotius ternyata mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendidik Timotius sehingga ia bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nenek dan ibu Timotius memiliki teladan yang begitu baik bagi Timotius sehingga karakternya bisa menjadi karakter yang luar biasa, bisa menjadi berkat walaupun usianya masih muda. Saudara, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 dikatakan bahwa sejak kecil Timotius telah dikenalkan dengan Alkitab sehingga dirinya diberi hikmat dan dituntun dalam kehidupan yang penuh takut akan Tuhan. Kita akan melihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Dikatakan, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara, kita bisa melihat di sini bagaimana seorang pribadi Timotius ketika sejak kecil dia sudah dikenalkan tentang firman Tuhan sehingga imannya semakin bertumbuh dan karakternya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, kita bisa melihat semuanya ini hal-hal yang baik dalam diri Timotius berasal dari iman neneknya Lois dan kemudian turun kepada ibunya Eunike. Lalu dari ibunya Eunike, iman itu menurun kepada Timotius. Saudaraku, Timotius lahir sama seperti anak-anak yang lainnya. Tapi apa yang membedakan Timotius? Yang membedakan adalah pengajaran dan keteladanan yang ia peroleh dari nenek dan ibunya.
sehingga ia bisa tumbuh lebih baik, lebih luar biasa, dan hidupnya menjadi berkat daripada anak kebanyakan pada usianya. Saudara, kita bisa melihat bagaimana prinsip mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Para wanita-wanita Allah yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa belajar bagaimana prinsip mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, mengajarkan anak tentang firman Allah. Mengajarkan anak tentang firman Allah. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, kita tahu bahwa firman Allah itu harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita, sehingga mereka menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Pada zaman sekarang, hal ini tentulah tidak mudah. Mungkin kita sibuk bekerja atau lelah seharian mengurusi pekerjaan yang ada di rumah. Tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak membaca Alkitab, untuk tidak mengajarkan firman Tuhan dengan anak kita. Saudaraku, dari sekarang mari persiapkan anak-anak kita. Ajar mereka untuk mengenal firman Tuhan sejak kecil, sehingga iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berikutnya saudara, yang kedua, prinsip yang kedua, bagaimana mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Dari usia dini kita harus mengajarkan bahwa dosa adalah sebuah kejahatan besar yang menentang Tuhan. Dan kita harus mengajarkan bahwa mereka harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. Jika mereka tidak memiliki roh yang takut akan Tuhan, maka mereka akan menuai akibat dari dosa yang mereka tabur. Untuk itu saudara, para wanita yang dikasihi oleh Tuhan, tanamkan rasa takut akan Tuhan kepada anak-anak kita sejak dini. Berikutnya saudara, bagaimana prinsip mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, ajarlah anak untuk menjaga pikiran mereka. Saudara, para orang tua harus melindungi anak-anak dari aspek negatif dunia modern, dari media sosial yang ada pada zaman sekarang. Kita harus pantau anak-anak kita, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Jangan biarkan mereka sendirian menjelajah internet. Jangan serahkan remote televisi ke tangan mereka tanpa diawasi oleh orang tua. Orang tua harus melatih anak-anak untuk bertindak bijaksana dalam menggunakan setiap media atau sarana yang mereka miliki. Yang keempat saudara, bagaimana prinsip mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Yang keempat, ajarlah anak-anak untuk mentaati orang tua. Dalam Efesus pasal 6 ayat 2 sampai 3. Efesus pasal 6 ayat 2 sampai 3. Dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, para orang tua harus mengajarkan ketaatan kepada anak. Ini adalah salah satu tanggung jawab orang tua yang sangat mendasar. Jika kita ingin membesarkan sebuah generasi anak-anak yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran, mari ajar mereka untuk taat kepada orang tua. Supaya apa saudara? Supaya hidup mereka berbahagia dan panjang umur di bumi. Saudara, yang kelima, bagaimana prinsip mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan? Ajarlah anak-anak kita untuk menjaga diri dalam pergaulan.
Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, para orang tua harus serius untuk membantu anak-anak belajar memilih teman bagi diri mereka. Mereka harus memilih sahabat yang benar supaya mereka berada dalam pergaulan yang benar. Sebab itu saudara, tanggung jawab untuk mengajar anak itu adalah tanggung jawab dari orang tua. Ajarlah mereka untuk bijaksana dalam bergaul. Ajar mereka untuk bijaksana dalam memilih teman, sehingga pergaulan mereka tetap terjaga untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Saudara, yang keenam, bagaimana prinsip mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Yang keenam, ajarlah anak kita untuk menjaga perkataan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudaraku yang terkasih, orang tua perlu mendidik anak-anak supaya mereka menjaga perkataan mereka. Supaya apa yang mereka ucapkan itu adalah perkataan yang bermanfaat, perkataan yang membangun, yang menjadi berkat, bukan perkataan yang melukai orang lain. Ini menjadi tanggung jawab orang tua, saudara. Bagaimana kita bisa menjaga anak-anak kita untuk menjaga setiap perkataan mereka, sehingga perkataan mereka boleh menjadi berkat. Yang berikutnya saudara, prinsip mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketujuh, ajarlah anak-anak kita untuk bertanggung jawab. Saudara, anak-anak kita harus diajar untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Baik tugas-tugas di sekolah maupun tugas-tugas yang dapat mereka lakukan di rumah. Tugas-tugas rumah di mana mereka juga bisa membantu orang tua untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada di rumah. Saudara, bila tidak diajar sejak dini, maka anak-anak akan bertumbuh menjadi anak-anak yang pemalas dan tidak bertanggung jawab. Dia hanya melakukan apa yang disenanginya dan menunda apa yang dirasa tidak menyenangkan. Sebab itu saudaraku yang terkasih, mari kita ajarkan tanggung jawab kepada anak-anak kita sejak dini. Sehingga ketika dewasa mereka juga bisa menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Saudaraku yang berikutnya, prinsip mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Ajarlah anak kita untuk bijak dalam mengatur keuangan. Saudara, kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk bijak dalam mengatur keuangan sejak dini. Ajar mereka bagaimana mereka bisa memberi untuk Tuhan. Ajar mereka supaya mereka juga bisa mengembalikan milik Tuhan dari berkat yang mereka terima. Dengan demikian saudara, mereka akan menjadi pribadi yang murah hati. Ajarlah mereka untuk dapat menggunakan berkat yang mereka miliki untuk memuliakan Tuhan. Saudara, yang berikutnya, bagaimana prinsip mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan? Yang kesembilan saudara, ajarlah anak untuk mengasihi sesama. Saudara, kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka mengasihi sesama, memiliki kebaikan, kemurahan hati, belas kasihan, dan bahkan pengampunan. Dan itu saudara, harus ada teladan dari orang tua. Mari para wanita-wanita Allah yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, ajarkan ke-9 prinsip ini kepada anak-anak kita dan berikan teladan yang baik sehingga mereka juga bisa melihat bagaimana hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kita bisa melihat dalam Alkitab juga disebutkan bagaimana karakter seorang wanita Allah itu seperti apa saudara. Dalam Alkitab
dalam Amsal pasal 31 ayat yang ke-10. Amsal pasal 31 ayat yang ke-10 dikatakan, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saudara, di sini jelas terlihat bahwa suami yang memiliki istri yang cakap adalah sebuah anugerah. Dalam Alkitab juga disebutkan, saudara, kita bisa melihat bagaimana 5 karakter wanita yang bijak dalam keluarga. Kita akan melihat berdasarkan Amsal pasal 31 ini, kita bisa melihat bagaimana karakter wanita yang bijak dalam keluarga. Yang pertama, saudara, dapat dipercaya. Dalam Amsal pasal 31 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa hati suaminya percaya kepadanya dan suaminya tidak kekurangan keuntungan. Saudara, untuk menunjukkan karakter yang dapat dipercaya sebagai karakter dasar, ini berhubungan dengan kejujuran, saudara. Berhubungan dengan kejujuran dan integritas. Kejujuran dan integritas ini harus dimiliki oleh wanita Allah supaya dapat melakukan peranannya dengan baik. Saudara, dengan kejujuran, dengan apa yang kita bisa lakukan, dengan integritas yang baik, dapat memberikan keuntungan. Karakter yang dapat dipercaya ini dapat menjadikan hidup kita untuk bisa menjadi berkat bagi anggota keluarga kita. Saudara, yang kedua, karakter wanita bijak menurut Amsal pasal 31. Yang kedua adalah rajin. Dalam Amsal pasal 31 ayat 13 sampai 19, kemudian ayat 21 sampai 22 dan ayat 24 dan 27 menunjukkan beberapa kata kerja yang menyiratkan karakter, yaitu rajin. Seorang wanita yang cakap, ya, rajin yang disebutkan dalam Amsal pasal 31 dari ayat-ayat yang sudah ada tadi, kata rajin di sini disebutkan dengan kata mencari. Mencari itu artinya mau berusaha dan bekerja keras. Kemudian senang bekerja dengan tangannya, artinya dapat melakukan pekerjaannya dengan hati yang senang dan dapat menyalurkan kreativitas dan kemampuannya. Yang berikutnya, saudara, dikatakan kalimat yang menggambarkan kata rajin di sini, yaitu ia bangun kalau masih malam dan membagi-bagikan tugas. Ini berarti, saudara, dalam kerajinannya sejak awal pagi ia mendelegasikan tugas kepada orang-orang yang dapat membantunya sesuai dengan peranannya. Kemudian dikatakan ia mengikat pinggangnya, jarinya memegang pemintal. Kemudian disebutkan bahwa ia membuat pakaian. Ini berarti memiliki kesiapan kerja. Seorang wanita Allah memiliki kesiapan kerja, memiliki semangat, memiliki kekuatan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ia memiliki keteguhan hati dan keberanian, juga kekuatan untuk melakukan setiap aktivitas yang memerlukan ketekunan. Saudara, yang ketiga, karakter wanita bijak menurut Amsal 31. Yang ketiga adalah murah hati. Dalam ayat 20 dikatakan, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada orang-orang miskin. Saudara, ini menggambarkan kemurahan hati. Kemurahan hati adalah hati yang suka memberi. Sehingga para wanita-wanita Allah, kalau kita dikatakan kita memiliki sifat murah hati, berarti kita memiliki hati yang mau memberi bagi orang-orang yang membutuhkan. Dia bisa berbuat sesuatu bagi orang lain dan bisa menjadi berkat
bagi orang lain. Saudara, yang keempat, karakter wanita bijak menurut Amsal 31. Yang keempat adalah berhikmat. Dalam Amsal pasal 31 ayat 12, kemudian ayat 25 dan 26 dikatakan ia berbuat baik. Di situ dikatakan ada sebuah kalimat yang menyatakan ia berbuat baik. Ini berarti cukup hikmat untuk dapat mengetahui bahwa apa yang dia lakukan mendatangkan kebaikan. Ia tertawa tentang hari depan, berarti ia tidak khawatir akan hari esok karena masa depan ada di dalam rancangan Tuhan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada dalam lidahnya. Ini dapat diartikan bahwa wanita yang berhikmat ini memakai perkataannya, memakai lidahnya untuk mengajarkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Wanita yang berhikmat, dia tahu kapan dia mengucapkan sesuatu, kapan dia harus menahan diri untuk tidak mengucapkan sesuatu. Karena setiap perkataannya mencerminkan hikmat yang ia miliki. Yang terakhir saudara, bagaimana karakter wanita bijak menurut Amsal pasal 31. Yang kelima adalah takut akan Tuhan. Dalam Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saudara, wanita yang bijaksana adalah wanita yang takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan atau permulaan hikmat. Jadi saudara, wanita yang cakap perlu memiliki karakter yang paling mendasar, yaitu takut akan Tuhan. Ketika kita memiliki hikmat, maka kita memiliki kemurahan hati. Ketika ia memiliki hikmat, maka wanita-wanita Allah juga memiliki kerajinan. Ketika wanita-wanita Allah memiliki hikmat, maka ia memiliki kecakapan dalam melakukan sesuatu. Saudara, kecakapan seorang istri menjadi peranan yang penting dalam keluarga. Sebagai wanita-wanita Allah, kita juga bisa menjadi tiang doa bagi keluarga kita. Ketika kita memiliki takut akan Tuhan, maka kita bisa menjadi tiang doa bagi keluarga. Saudara, filosofi kekuatan tiang ini berarti sekuat apapun bangunan, jika tidak didukung oleh tiang yang kuat, maka bangunan tersebut akan roboh. Saudara, tiang doa dalam hal ini adalah istri yang mampu menjaga kestabilan keluarga dalam banyak hal. Sejak bangun dan tidur kembali, istri selalu berdoa bagi keluarganya. Istri menjadi tuntunan suami dan anak-anaknya sehingga membawa keluarganya untuk hidup dalam damai sejahtera, membawa seluruh keluarga untuk mengandalkan Tuhan, membawa seluruh keluarga untuk imannya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pentingnya peranan istri sebagai penopang kekuatan suami itu sangat dibutuhkan, saudara. Bahwa dalam hal ini kehidupan seorang istri bisa menjadi berkat. Dia memiliki kekuatan dalam banyak hal untuk menjalani kehidupan bersama keluarganya. Apabila suami didukung oleh istri yang memiliki kekuatan iman, yang dekat dan takut akan Tuhan, maka keluarga itu akan menjadi keluarga Allah yang diberkati oleh Tuhan, yang selalu hidup di dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Sebab itu mari saudara, para wanita-wanita Allah yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, kita tahu bahwa peranan kita sangat penting dalam pertumbuhan rohani keluarga kita. Didiklah anak-anakmu menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Jadilah istri yang bijaksana dalam mengatur keluarga. Jadilah tiang penopang bagi keluargamu
dengan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, maka keluarga kita akan menjadi keluarga-keluarga Allah yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan yang kita terima saat ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Untuk kami boleh kembali diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa kami sebagai wanita-wanita Allah, peranan kami sangat penting Tuhan dalam membangun iman keluarga kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, supaya kami para wanita-wanita Allah dapat mengajarkan firman Tuhan, mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi istri yang bijaksana, menjadi wanita yang takut akan Allah, sehingga melalui apa yang kami kerjakan Tuhan, keluarga kami boleh diberkati Tuhan. Kami mau menjadi tiang-tiang penopang bagi keluarga kami melalui setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui kehidupan kami, melalui iman kami, melalui doa-doa kami Tuhan, maka keluarga kami akan bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Keluarga kami akan bertumbuh dalam imannya dan memiliki takut akan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga para wanita-wanita Allah yang mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Engkau memberkati keluarga mereka Tuhan. Mereka boleh menjadi keluarga yang ilahi, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan para wanita-wanita Allah yang mendengarkan firman-Mu saat ini boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk menghadirkan kuasa-Mu Tuhan hadir dalam keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, yang memberkati dan menyertai setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Saudaraku yang terkasih, dimanapun engkau berada, apapun masalah yang engkau alami, percayalah dan katakan bahwa Yesus adalah jawaban bagi hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Yesus jawaban.